Oke, jadi kita masuk ke PP pasal 24 ya. Jadi PP pasal 24 ini berhubungan dengan kredit pajak di luar negeri ya. Ini definisi PPh pasal 24 ini pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Jadi PP pasal 24 ini juga bisa kita kreditkan. Jadi misalnya kita punya usaha di luar negeri, kita sudah bayar pajak di sana. Nah itu bisa kita kreditkan, sama halnya seperti PP pasal 22 dan 23. Ya, terhadap PPh terutang badan di dalam negeri. Pengreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, digabung dulu. Penghasilan luar negeri berapa, di Indonesia berapa, digabung dulu. Dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Jadi jangan sampai di luar negeri sudah ditarik pajak, dalam negeri juga kita tarik pajak lagi. Ya. Ini ada prosedur permohonannya. Permohonan disampaikan kepada Dirjen Pajak ketika penyerahan SPT PPh dengan melampirkan laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak SPT, tax return yang disampaikan di luar negeri, kemudian dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah ini pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Ya, jadi sama halnya seperti PP 22, 23 boleh kita kreditkan. Tapi ada aturannya ya. Nah, ini ada aturannya di sini. Nah ini yang boleh kita kreditkan berapa? Jadi penentuan batas nilai batas maksimum yang dikreditkan untuk pajak dapat dilakukan tanpa harus melakukan penghitungan menyeluruh berdasarkan decision rule sebagai berikut. Jadi ini ada dua aturannya. Jika tarif pajak di luar negeri lebih besar dari dalam negeri, jika tarifnya di negara tersebut maksudnya. Jika tarif pajak di luar negeri di negara tersebut di mana WP ada usahanya atau membayar pajak di sana, lebih besar dari tarif pajak di luar negeri, maka besaran nilai pajak yang dapat dikreditkan rumusnya penghasilan negara X di negara X di luar negeri tersebut, misalnya di Bosnia misalnya. Ini dibagi dengan PKP secara keseluruhan, penghasilan kena pajak secara keseluruhan, dikali dengan beban pajak sesuai pasal 17, PP pasal 17. Tapi apabila tarif di luar negeri lebih kecil dari dalam negeri, atau jika tengah mengalami rugi fiskal dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang dapat dikreditkan seluruhannya, ya, atau beban pajak telah dipotong di luar negeri. Dipahami dulu baru kita masuk ke contoh. Jadi dipegang ini saja, dipegang dua aturan ini saja. Dilihat dulu tarif pajak di luar negeri di mana wajib pajak tersebut ditarik pajaknya di negara tersebut ya. Lebih besar dari dalam negeri, maka pajak yang dapat dikreditkan rumusnya seperti ini. Apabila tarif di pajak di luar negeri di mana wajib pajak tersebut telah ditarik pajaknya lebih kecil dari dalam negeri, maka nilai pajak yang dapat dikreditkan sama dengan beban pajak yang telah dipotong. Sama berarti. Seluruhnya dipotong di luar negeri boleh kita kreditkan semua. Nah ini contoh. Ya harus ada contohnya, kalau tidak ada contoh bingung. Masih ngawang-ngawang. Nah ini contohnya paling mudah. PT Aceh Darussalam dia memperoleh penghasilan neto laba ya maksudnya, penghasilan neto laba sebelum pajak atau PKP selama tahun 2011 dari dalam negeri dan luar negeri sebagai berikut. 2011 tarif pajaknya masih 25% adik-adik. Mulai tahun 2022 berubah jadi 22%. Ini sebelum di bawah tahun 2022, 2011 itu masih 25%. Ini saya beri catatannya di sini. Penghasilan PKP ini laba sebelum
pajak dalam negeri sebesar 3 miliar. Ya, 3 miliar, 3 miliar ya. Penghasilan atau PKP laba sebelum pajak di luar negeri 1 miliar 500 juta, 1,5 miliar. Bisa diikuti ini. Jadi PKP dalam negeri ini penghasilan, jadi ada 2 perusahaan dia, di dalam negeri dan luar negeri. Laba sebelum pajak di dalam negeri 3 miliar. Yang di perusahaan di contohnya di mana ini? Anggap aja di Malaysia aja ya, di Malaysia. Direktur tarif pajak di luar negeri kebetulan di Malaysia misalnya 20% misalnya. Di Indonesia tarifnya 15 ke 25%. Lebih tinggi mana? Tarifnya lebih tinggi mana? Ini PT Aceh Darussalam memperoleh penghasilan neto di dalam negeri PKP-nya laba sebelum pajak 3 miliar. Di luar negeri di Malaysia dia ada perusahaan, ada usaha di Malaysia, laba sebelum pajaknya 1,5 miliar. Jika diketahui tarif pajak di Malaysia 20%, di Indonesia tahun 2011 25%. Lebih tinggi mana? Tarif pajaknya lebih tinggi mana? Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Berarti kita pakai rumus, dilihat slide 9. Ini. Berarti nanti kita gunakan yang B ya. Tarif pajak di luar negeri lebih rendah dari dalam negeri. Berarti nanti ditarik di luar negeri itu sama dengan beban pajak telah dipotong. Yang dapat dikreditkan itu sama dengan beban pajak telah dipotong di luar negeri. Seluruhannya. Ya. Bisa diikuti. Jadi dilihat ini aja, dilihat buat aturannya. Karena ini tarif, berarti tarif di dalam negeri lebih kecil dari di luar negeri. Ya. Sorry. Tarif pajak di dalam negeri benar. Ini ya, yang A ya, lebih besar dari mana sih ini? Ya, di luar negeri lebih kecil dari dalam negeri. Yang B berarti. Berarti keseluruhannya ditarik di Malaysia berapa? Itu bisa kita kreditkan keseluruhannya. Jadi kita hitung coba di sini. Jika diketahui tarif di Malaysia 20%, di Indonesia 20%, maka berapa nilai batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan? Bagaimana penjurnalannya saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun? Jadi misalnya kalian di perusahaan kalian ada di Malaysia dan di Indonesia misalnya. Ya, kalian bagian accountingnya. Di akhir tahun ini datanya. Ya. Di Malaysia 20% berarti pajaknya yang ditarik di Malaysia berapa? Penghasilan pajak di Malaysia 20%. Dari 1,5 miliar tadi. Berarti pajaknya yang ditarik di Malaysia 300 juta. Ini ditarik di Malaysia 300 juta. Berarti nanti di keseluruhan bisa kita kreditkan ya. Untuk penghasilan PKP dalam negeri, luar negeri 1,5 miliar, dalam negeri 3 miliar. Totalnya PKP total 4,5 miliar. PP Badan pasal 17 keseluruhannya berarti kita
untuk menghitung PP pasal 17-nya, kita gabungkan dulu semua penghasilannya di luar negeri dan dalam negeri. Jadi pas setengah miliar kita kalikan tarif di Indonesia 25%. Ini PP pasal 17 yang harus dibayar di Indonesia. 1 miliar 125 juta yang harus dibayar, termasuk penghasilan di luar negeri tadi. Nah, karena di luar negeri sudah dibayar, dikeluarkan pajak, ini boleh kita kreditkan, kita boleh kurangkan. Jadi menghindari pajak berganda. Jadi jangan sampai di sini dihitung pajaknya termasuk di luar negeri lagi. Nah, di Malaysia juga kita bayar pajak. Bisa ya, diikuti ya. Kalau ini penghitungan PP pasal 23, pasal 17. Ya. Ditambahkan dulu jumlahnya PKP luar negeri dan negeri dikalikan tarif di Indonesia tadi. Berarti ini yang harus dibayar seharusnya. Tapi hitungannya memang sekian. Ini PP badan luar negeri dan dalam negeri digabung yang harus dibayar sekian. Nah, kita hitung batas maksimum kredit pajak 1,5 juta tadi, 1,5 miliar dibagi 4,5 miliar dikali PP pasal 17 ini. Nah, ini batas maksimalnya 375, batas maksimal yang boleh diakui. Sampai sini bisa diikuti dulu. Jadi 375 yang maksimal boleh diakui. Lebih dari ini sisanya tidak diakui, misalnya 400 misalnya. Berarti 25 juta tidak diakui. Hanya maksimal 375. Sampai sini dulu. Dilihat dari poin slide 9 tadi. Ini. Penghasilan di luar negeri tadi, PKP-nya dibagi PKP keseluruhan dikali beban pajak pasal 17. Mulai susah. Belum jurnalnya nanti. Jadi dipahami dulu. Yang apa? Seandainya 400, berarti tidak diakui 25 juta. Misalnya di luar negeri 400 misalnya, berarti 25 juta nggak diakui. Jadi maksimal hanya 375, maksimal. Ya. Nah, karena beban pajak dibayar di luar negeri tadi 20, tarifnya dimanaskan 20%, dikali 1,5 miliar tadi, yang dibayarkan 300 juta. Berarti masih di bawah 375 kan? Berarti bisa diakui semua. Berarti ini boleh dikreditkan semua. Boleh kita kurangkan. Dikreditkan maksudnya ini tadi. Seperti ini. Boleh kita kreditkan. Jadi nilai pajak yang boleh dikreditkan 300 juta. Tadi ini saya hapus saja. Jadi PP pasal 24-nya 300 juta. Sampai sini masih ada yang bingung. Beban pajak yang mana ini? Yang ini atau yang ini? Ini. Berarti 375 maksimal. Nggak diakui. Nggak bisa dikreditkan maksudnya. Sudah dibayar di Malaysia 400 juta. Nah ini kita hitung. Ini kita hitung untuk pasal 17 di Indonesia keseluruhannya 1.125. Berarti ini yang harus dibayar di Indonesia. Dan karena jangan sampai ada double pembayaran pajak, berarti di Malaysia ini boleh kita kreditkan di sini. Jadi nanti kita bayarnya hanya 1.125 juta dikurangi 300.
Berarti berapa? 1.125.000.000 dikurangi 300. Itu yang tinggal kita bayar di Indonesia, yang kita tinggal bayar. Jadi gini, PP pasal 217-nya, tarif pasal 17-nya 1125. Ini sudah PKP dalam negeri dan luar negeri. Ya, 1125. Yang di Malaysia 20% kali 1,5 miliar, ketemu 300 juta. Nah kalau kita tidak kreditkan, berarti kita bayar di Malaysia 300, di Indonesia juga kita hitung lagi yang 1,5 miliar tadi. Ya tidak. Ini kan 25% tarif di Indonesia ya, kali 4,5 M. Ya. Kalau ini tidak kita kreditkan, berarti double nanti bayar. Di Malaysia bayar, di Indonesia juga diperhitungkan karena 1,5-nya masih di sini. Nah supaya tidak double, ini boleh kita kreditkan. Asal ada kerjasama ya maksudnya ya, Malaysia dan Indonesia. Kalau tidak ada kerjasama tidak bisa. Jadi ada kerjasama untuk perpajakan gitu. Jadi 300 juta itu bisa kita kreditkan di sini. Nih. Berarti kita tinggal bayar berapa? 835 juta saja. Ya, tinggal bayar 835 juta. Nah kalau tadi Winda bilang seandainya 400, berarti di sini yang jasa hanya 375 dari perhitungan yang ini. Perhitungan ini. Kita bayar di Malaysia 400, yang di Indonesia boleh kita kreditkan maksudnya. Hanya 375. Jadi misalnya yang di Malaysia, pajak di Malaysia ya, kita keluarkan 400 juta misalnya. Nah ini di Indonesia pasal 17-nya 1125. Maksimal tadi yang boleh kita kreditkan 375. Tapi 375 harus dikeluarkan. Bukan 400. Ya dari perhitungan ini tadi, slide 9 tadi. Ada lagi ditanyakan, Linda? Nah ini ya. Jadi di akhir periode beban PPh badan ini 25% kali 4,5 miliar. Ini sudah termasuk yang PKP di luar negeri. Ya. Harusnya bayarnya 1.125 juta. Yang dari Malaysia, karena kita sudah bayar 300, boleh kita kreditkan semua karena maksimal 375 maksimal. Ya, maksimal 375 ini. Nah di Malaysia cuma bayar 300, berarti boleh kita kreditkan semua. Jadi kita tinggal bayar bukan lagi 1.125 juta, cuma bayar 825 juta saja. Nah ini kebetulan dividen ya di Malaysia, ini dividen. Nah jadi ini untuk penghasilan yang di luar negeri di Malaysia tadi ternyata dividen penanaman saham di Malaysia. Jadi jurnalnya pendapatan dividennya 1,5 miliar dipotong tadi PP pasal 24-nya untuk bayar PP pasal 24-nya 300 juta sehingga dividen yang terima kasihnya 1.200 juta. Jurnal saat perhitungan PP badan akhir tahun keseluruhannya beban PPh PPh badan
1 miliar 125 juta. Utang pajaknya, nah ini yang harus dibayar nanti 825 juta. Pajak dibayar muka PP pasal 24 ini yang dari Malaysia tadi boleh kita kreditkan di sini. Nanti saat dibayar berarti dibalik saja saat dibayar nanti 825 juta pada kas. Ini pada akhir tahun. Ya, perhitungan di akhir tahun. 31 Desembernya atau di 30 Desember tergantung jurnalnya di mana. Nanti saat dibayar berarti tinggal dibalik saja ini. PPh pasal 24 pada kas. Untuk disetorkan ke kas negara. Baru kita bisa melaporkan SPT. Jadi SPT bisa kita laporkan untuk pajaknya harus dibayar dulu. Kurangan berapa dibayar dulu. Kalau belum ada pelunasan orang bayar belum dibayar, belum bisa kita laporkan SPT ini. Kayak terkunci gitu nanti. Satu lagi ya, sebenarnya banyak kasus ini yang boleh diakui sebagai pendapatan penggabungan transaksi ya. Jadi misalnya ada beberapa penghasilan di luar negeri, PT Perlak menerima dan memperoleh beberapa penghasilan itu dari sumber luar negeri dalam tahun pajak 2011 sebagai berikut. Penghasilan dari Bosnia, jadi mungkin bisa menanam saham atau ada usaha di sana. Jadi labanya atau penghasilan itu di Bosnia sebesar 500 juta tahun 2011. Nah ini dividen, berarti ada saham. Dividen atas pemilikan saham pada Rom Company. Company dengan incorporate bedanya. Karena ada perusahaan di luar negeri, Roma bedanya. Company dengan incorporate. Ini semacam perusahaan terbatas incorporated. Jadi saham modalnya terdiri dari saham-saham yang terbagi. Sama dengan di Indonesia PT begitu. Kalau ini hanya perusahaan company itu, jadi perusahaan Roma gitu. Ada dosen-dosen yang menggunakan literatur asing. Dosen pengampu yang menggunakan literatur asing ada. Dosen yang mengampu kalian akuntansi yang menggunakan literatur asing atau buku-buku dada. Nah, ini dividen ya, di dividen atas pemilikan saham di Roma Company di Itali sekitar 75 juta. Berasal dari keuntungan tahun 2009 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2010 dan baru dibayarkan tahun 2011. Kemudian dividen atas pemilikan saham sebesar 50% dari Zurich Corporation di Swiss yang sebesar 105 juta berasal dari keuntungan tahun 2009 namun berasal KMK keputusan Menteri Keuangan baru diperoleh tahun 2011. Bunga kuartal 1 tahun 2011 sebesar 35 juta dari Vena di Austria yang baru akan diterima bulan Januari 2011. Nah ini yang diakui di 2011 yang mana? Yang diakui, boleh diakui di 2011. Jadi nanti masuk di sini. Sini, total penghasilan negara, semua negara, beberapa negara tersebut. Nah di sini. Nah ini ya. Penghasilan PKP di luar negeri. Yang mana ini yang masuk? Di 2011 penghasilan mana saja yang dapat digabungkan di tahun fiskal 2011. Jadi ada beberapa penghasilan di tahun 2011. Ini 2012 ya. Ini 2011
Ini 2011 juga terima. Yang nomor 1 2011. Berarti yang 3. Jawabannya, penghasilan dari sumber energi dapat digabungkan di tahun fiskal 2011 mengikuti penghasilan dari usaha di Bosnia. Ini ya, di Bosnia. Kemudian dividen atas pemilikan saham di Italia. Miram company tadi, ya. Kemudian dividen atas pemilikan saham di Swiss. Ini kenapa tidak diakui? Yang terakhir ini ada penghasilan bunga di Australia akan digabungkan nanti di tahun fiskal 2012. Dilihat transaksinya, bunga kuartal 1 tahun 2011, kuartal 1 sebesar 35 juta dari Vienna di Austria yang baru akan diterima di Januari 2012. Berarti nanti digabungkan penghasilan yang di 2012.
Oke, jadi ada yang bertanyakan? Saya kira itu dulu ya. Karena kalau terlalu banyak nanti kalian malah pusing nih. Nanti kita lanjut di minggu depan lagi. Ya minggu depan kita tambah lagi tuh kasus-kasusnya ya. Sekali masuk ke PP pasal 29. Kalau PP pasal 25 mudah ya, itu angsuran yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak sendiri yang mengangsur. Kalau PP pasal 29 itu kurang bayar saja.